Saya sudah kedatangan salah satu tamu spesial di sini. Silakan perkenalkan diri dulu, Bang. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Tijani. 2019 kemarin diterima menjadi award LPDP. Sekarang insya Allah akan melanjutkan studi di Sunan Kalijaga di program Dr. Islamic Studies. Saya kira itu perkenalan saya, bro. Yang lain-lain nanti gampang lah. Nanti via WA saja. Itu perkenalan singkat saya. Jadi fokus kajian saya itu adalah Islamic Studies sebenarnya. Tetapi belakangan karena keterpanggilan sebagai seorang sarjana ya, melihat fakta-fakta sosial, jadi ikut-ikut berkomentar di beberapa media, ada media online sama beberapa koran juga pernah saya tulis di situ tentang ya fenomena-fenomena sosial keagamaan yang paling banyak saya tulis di beberapa media itu. Oh, jadi Anda ini jadi ustaz posisinya atau? Masih, oh iya. Ya kalau di kampung biasanya ngisi pengajian, kadang-kadang begitu ya, saya ikut kebutuhan masyarakat saja. Yang penting gimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya saya lakukan itu nggak bisa seperti itu selama ini bro. Iya, Karena sekarang juga barangkali ini dengan Anda ini juga dalam rangka memberikan manfaat yang besar untuk orang lain. Masya Allah. Kalau itu bermanfaat ya, kalau nggak bermanfaat nanti dipilah aja. Yang diambil yang bermanfaat saja. Saya undang Bang A ini sebenarnya kita mau bahas tentang dampak new normal ini bagi kehidupan sosial kita kan? Merespon situasi terkini, persoalan sosial kita, diantaranya kita mendengar istilah new normal ya. Sebenarnya istilah ini bagi kalangan akademisi ekonomi bukan sesuatu yang baru, karena new normal itu biasanya satu istilah yang digunakan untuk melakukan adaptasi ekonomi di tengah-tengah suatu krisis. Itu sebenarnya tidak asing gitu, cuman bagi masyarakat awam barangkali baru mendengar sekarang. Jadi sebenarnya new normal ini tidak langsung berhubungan dengan wabahnya. Kalau sekarang muncul karena wabah ya, new normalnya ini kan muncul karena wabah. Tapi sebenarnya itu bukan karena wabahnya, tapi dampak wabah terhadap ekonomi gitu. Oh ya. Jadi ini dalam merespon persoalan ekonomi sebenarnya. Jadi new normal ini tidak menghentikan wabahnya itu sendiri, tetapi sebagai solusi agar kita tetap mempunyai kemampuan finansial di tengah wabah yang terjadi. Kira-kira begitu. Nah, itu poinnya ya. Jadi ini mungkin masyarakat mikirnya, oh new normal berarti wabah corona ini jangan-jangan sudah berakhir gitu kan. Nah, itu dia. Khawatirnya kita, jangan-jangan masyarakat menganggap bahwa new normal itu sebagai tanda berakhirnya pandemi. Sehingga nanti malah menjadikan suasana yang tambah buruk nanti kalau ini bisa tidak dipahami dengan benar kan. Bahaya dikira udah selesai pandemi, maka kemudian ini new normal, mereka semua keluar dari rumahnya dengan mengabaikan protokol-protokol kesehatan, sehingga malah terjadi gelombang dampak wabah yang lebih besar lagi. Itu agak berbahaya. Ditambah lagi dengan misinformasi yang berkembang di media sosial gitu kan. Kemudian juga ada di kayak WA, WhatsApp dan beberapa media yang lain, itu kadang-kadang mengaburkan makna dari new normal itu sendiri. Bahkan juga ada juga yang membuat definisi negatif terhadap new normal itu. Misalnya menghubungkan bahwa new normal ini bentuk kegagalan pemerintah melawan corona. Jadi dianggap sebagai kegagalan pemerintah melawan corona. Padahal belum ada negara yang menang juga gitu loh. Karena pandeminya kan belum selesai. Ya kan gitu. Kan pandeminya belum selesai. Lo gagal dan tidak belum tahu gitu, pandeminya belum selesai gitu kan. Di tempat tidak hanya di Indonesia, di negara manapun di dunia ini juga belum selesai, kecuali di tempat lain selesai, di Indonesia belum. Itu gagal.
Iya benar. Loh, di tempat yang lain Istilahnya corona masih ini ada juga. Iya, istilahnya corona ini bakal berakhir ketika kita sudah dapat vaksin. Itu baru berakhir corona Betul, ini. Pak. Jadi bukan Nah, gagal masih tetap. sebenarnya. Masih struggle lah istilahnya. Iya, saya kira itu apa definisi yang terlalu politis, bro. Cuma Iya, hati-hati. iya, iya. Jadi kita menempatkan definisi itu sesuai dengan terminologi yang itu sendiri. Di perspektifnya apa? Kalau ini kan perspektif ekonomi memang. Iya. New normal itu. Jadi jangan terlalu luas juga, enggak boleh begitu. Jangan pula terlalu ya apalagi salah gitu kan. Jangan sampai jadi menggunakan definisi yang tepat sesuai dengan istilah itu digunakan di ilmu apa gitu kan. Jangan terlalu luas, ini ekonomi meluas pada politik ya memang ada hubungannya, tetapi jangan terlalu luas begitu, itu agak mengaburkan makna yang aslinya nanti. Jadi istilahnya tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan new normal itu benar-benar pure karena ekonomi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi, bukan karena yang lain-lainnya gitu. Didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kita itu di samping mereka khawatir terhadap kesehatan mereka, ada masalah yang lebih signifikan, yang lebih penting, Betul. yaitu masalah perut kan. Pandangan saya itu adalah langkah yang rasional saya kira. Kalau pemerintah kemudian mengambil kebijakan new normal, karena di beberapa negara juga mengambil kebijakan yang sama. Bahkan di negara-negara Eropa itu wacana tentang new normal ini sudah datang sekitar 3-4 minggu yang lalu. Mereka mulai menyadari bahwa di balik berhentinya aktivitas ekonomi karena dampak wabah itu telah menghadirkan satu kenyataan sosial, kejenuhan ekonomi. Saya menyebut ekonomi jenuh sudah. Jenuh ya. Dan itu ya jenuh, udah tidak menemui titik yang solusi lah gitu, kira-kira begitu. Itu pun juga dirasakan oleh bangsa kita. Sehingga mau tidak mau akhirnya negara kita mengambil kebijakan lagi dengan mengambil kebijakan new normal ini agar kemudian masyarakat kembali beraktivitas di tempat kerjanya dengan tetap tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Kira-kira begitu. Jadi tetap yang kerjanya di kantor mulai nanti terapkan new normal itu kembali akan ngantor dengan protokol yang ketat kesehatan. Tetap beraktivitas. Artinya new normal itu pada intinya adalah dorongan pemerintah kepada kita agar kita mempunyai produktivitas ekonomi di tengah-tengah pandemi. Jadi kita tetap bekerja karena hadirnya new normal ini bisa dimaknai juga bahwa pandemi ini juga masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Cukup lama, benar. Itu. Pertama itu adalah solusi ekonomi, kemudian yang kedua dorongan pemerintah untuk tetap produktif, ketiga makna dari new normal itu adalah bahwa pandemi ini akan berlangsung lama, makanya kita butuh ketahanan secara ekonomi. Karena itu masyarakat perlu kembalikan lagi kepada kenyataan barunya sekarang ini. Kehidupan barunya itu adalah protokol kesehatan itu. Kehidupan yang lain normal, Anda butuh makan, itu normal toh. Anda butuh duit, itu normal. Hanya perhatikan ketika Anda mau makan, ketika Anda mau nyari duit, perhatikan persoalan kesehatan. Kayak gitu. Itu lebih mengarah ke situ ya. Gitu. Nah, ya benar. Sederhana toh. Jadi Anda boleh cari makan sesuai dengan profesi kita, tapi perhatikan protokol kesehatan. Karena kita di tengah pandemi, kira-kira begitu. Hanya kekhawatiran kita itu karena pandeminya akan lama ini berarti. Itu makna tersirat kenapa pemerintah membolehkan kita lagi bekerja tanpa memperlakukan restriction yang ketat lagi, daripada kita akan mendapatkan dua problem yang sama-sama besar, maka kita memilih satu problem saja yang besar, masalah ekonominya kita selesaikan bersama gitu. Karena persoalan yang bisa kita lakukan sekarang hanya pada persoalan ekonomi itu, sementara vaksin ini kan butuh waktu yang lama. Benar. Kira-kira begitu, bro. Jadi itu pemerintah sudah sadar akan hal itu ya, bahwa pandemi ini akan berlangsung lama, makanya kebijakan new normal itu merupakan langkah yang sangat bijak dalam kondisi seperti sekarang ini gitu. Maka siap-siap kita, tentu di tengah new normal itu banyak hal yang harus kita lakukan.
karena ini persoalan ekonomi, kita harus produktif dengan segala keterbatasan. Jadi banyak keterbatasan, tetapi diminta produktivitas tinggi. Gimana itu? Itu kan susah. Padahal banyak keterbatasan, tapi produktivitasnya harus tinggi. Karena itu bisa dilakukan dua hal. Yang pertama, tetap kita berinovasi. Kemudian yang kedua, kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Tidak usah yang sifatnya itu secondary, itu nggak usah terlalu banyak kita berbelanja. Kebutuhan handphone misalnya kan nggak harus beli handphone baru, nggak perlu lah. Karena yang paling penting itu makan dulu sekarang. Jadi kebutuhan beli primer yang paling utama itu ya dicegah dulu walaupun kita mampu. Nah, itu namanya atas bawah ya, produktivitas ke atas, ke bawahnya kita tekan sekecil mungkin agar kita melakukan pengeluaran itu sekecil mungkin. Tapi ke atasnya kita harus produktif gitu. Jadi kalau diibaratkan atas bawah itu, atas itu produktivitas, ke bawah itu adalah efisiensi, bro. Iya, bisa benar. Agak mulai sehat nampaknya kita ini. Karena enggak tahu pandeminya sampai kapan. Ya kalau kita masih punya tabungan gitu kan. Itu yang jadi pengeluaran karena betul-betul apa yang kita butuhkan. Kemudian tingkatkan produktivitas. Gaya pikirnya ditingkatkan. Baca bukunya dibanyakin ya kan. Biar imajinasinya itu berkembang. Makin liar ya. Makin liar imajinasi, inovasinya makin berkembang. Lihat negara-negara yang maju gitu kan. Hindari negatif thinking gitu kan. Nggak perlu di saat-saat krisis seperti ini, di saat-saat kita mau beranjak, mau berdiri kita, itu nggak perlu negatif itu. Yang perlu itu adalah positif thinking. Optimisme terhadap optimisme, betul. Makanya juga ada seorang expert dari Kanada itu mengatakan bahwa new normal itu adalah the battle between optimistis and pessimistis. Jadi pertarungan antara orang-orang yang pesimis dengan orang-orang yang punya pandangan optimis. Itu kita optimisme. Karena tadi artinya di pertemuan kita ini definisi new normal tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah optimis. Harus tetap optimis. Walaupun dengan segala keterbatasan kita. Optimisme kita bentuknya adalah produktivitas dan efisiensi. Jadi yang di atasnya itu produktivitas, yang ke bawahnya efisiensi ya. Ya, bawahnya menekan kita untuk efisien. Mengeluarkan uang secukupnya lah, sesuai dengan kebutuhan ya. Secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Nggak perlu bermewah-mewah. Kalau bisa kenyang dengan nasi dan tempe, Indomie maksudnya. Iya. tempe ya. Kalau bisa bikin kenyang, kenapa harus nuntut ini ya pizza ya? Kenapa harus beli pizza? Ya soal selera nanti lah. Kalau kita udah sehat, ya kan, udah ekonominya bagus semua kan, itu bisa ditunda dulu. Itu yang jadi masalah bang. Gitu. Orang udah bosan di rumah karena tabungannya udah habis. Ada juga yang kehidupan sehari-harinya bergantung ketika dia keluar kan? Betul. Makanya barangkali yang muslim ini ya, yang muslim puasa itu dilanjutkan sekarang. Itu bisa dibuktikan ya, keberhasilan puasa kita selama bulan Ramadan kemarin itu bisa dibuktikan pada saat kita menyongsong new normal itu. Nah, itu harus teruji itu. Langsung diuji kita. Ya, makanya new normal oleh pemerintah dilakukan pasca Ramadan ini. Kalau dikaitkan dengan agama ini adalah ujian bagi mereka yang betul-betul puasa kemarin. Apakah berhasil puasanya atau enggak ya? Apakah berhasil puasanya atau enggak? Karena itu penting kita menyongsong new normal dengan optimisme, dengan produktivitas dan efisiensi tadi. Produktivitas itu mempunyai makna lagi, bro. Yang pertama itu meningkatkan kelas ekonomi kita. Kelas itu bukan berarti meningkatkan strata yang sebelumnya kita nggak punya mobil harus beli. Bukan itu maksud. Tapi meningkatkan posisi ekonomi kita.
posisi ekonomi kita itu misalnya semula kita jadi konsumen, hanya mengkonsumsi aja, hari ini kita diminta untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Kira-kira begitu. Yang semula jadi distributor, naik lagi menjadi apa di atasnya. Tapi gimana Bang? Gimana Bang dalam kondisi kita yang serba keterbatasan tapi kita dituntut untuk produktif. Itu tantangannya luar biasa sekali itu kan? Atau mungkin orang-orang yang tadinya berbisnis konvensional beralih ke digital kayak gitu maksudnya. Tantangannya memang berat, tetapi tantangan berat itu diikuti oleh media yang juga memadai. Medianya sekarang lebih banyak loh dibandingkan 10 tahun yang lalu misalnya kan. Sekarang tantangan ekonominya berat, tekanannya berat, tetapi medianya banyak. Di antaranya adalah media virtual yang kita punya ini gitu kan. Mulai saat sekarang saya kira teman-teman yang masih malu-malu menggunakan Facebook sebagai transaksi ekonomi, saya kira tidak ada masalah lagi gitu kan. Nah, kalau yang punya kemampuan yang lebih bagus lagi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan, atau bahkan dia membuat marketplace yang baru misalnya kan. Tanda-tanda bahwa peralihan bisnis konvensional ke virtual itu sudah mulai nyata gitu loh. Bukan mulai nyata, mulai nyata memang malah kan. Mau ada pandemi atau tidak, arah dunia itu ke sana. Ditambah dengan situasi pandemi ini, maka peluang virtual itu lebih besar, ya kan? Jadi tidak ada pandemi aja, virtual itu udah memiliki peluang yang besar. Apalagi ditambah dengan keterbatasan ruang transaksi ekonomi secara faktual kan, terbatas. Pada akhirnya mau tidak mau kita akan berpikir tentang yang virtual itu. Tetapi gini, Bang, banyak orang yang menganggap bahwa dengan adanya pandemi ini ada orang-orang tertentu yang punya keuntungan gitu ya, keuntungan di balik semua ini wabah ini. Sebenarnya kan new normal ini membuka peluang-peluang baru seperti apa yang disampaikan oleh salah satu ahli juga, saya baca dari Kanada juga itu. Itu new normal artinya adalah new celebrity. Ya kan? Artinya itu sebenarnya adalah peluang untuk semua orang untuk jadi orang baru, pemain baru di tengah-tengah new normal itu. Toh walaupun ada pemain lama yang mendapatkan keuntungan dari situ, tetapi kan kita juga punya peluang yang besar gitu. Iya benar. Jadi tidak usah terlalu banyak memikirkan siapa yang diuntungkan di balik kan itu tuh pikiran negatif yang dibungkus seakan-akan positif. Padahal peluangnya juga ada di kita gitu. Kalau dia bisa berpikir orang lain mendapatkan keuntungan dari situasi ini, kenapa dia nggak berpikir bagaimana saya bisa dapat keuntungan juga dari situasi seperti ini? Iya, karena kalau kita berpikir, wah ini hanya orang-orang tertentu yang diuntungkan dalam situasi seperti ini. Nah, kalau kita menghabiskan waktu, energi kita untuk berpikir tentang itu, ya kapan kita bisa maju? Betul. Justru memang peluangnya di persaingan, bro. Orang-orang yang sering ngomong begitu kan karena tidak mampu bersaing. Biasanya begitu. Yang disalahkan biasanya ya Yahudi, kan? Biasanya begitu. Makanya karakter bisnis virtual belajar itu kan naik berarti. Naik tingkat kan dari sebelumnya enggak tertarik pada bisnis virtual. Hari ini mau tidak mau belajar. Harus tahu. Iya, belajar. Jangan negatif, tapi belajar. Yang sudah tahu meningkat lagi. Jadi peningkatan naik tingkatnya itu harus bersama-sama dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Jangan ada yang tidak naik tingkat gitu loh. Kalau naik tingkat semua kan peluangnya dari pemuda-pemuda kita itu kan ada. Jadi memang tidak akan semua berhasil. Tidak akan semua berhasil top ya. Maksud saya top di atas betul enggak akan semua. Tapi kan minimal kita naik. Karena perubahan besar itu dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Kalau lihat kita sejarah-sejarah negara-negara yang sekarang berevolusi menjadi negara-negara maju, itu dimulai dari cara berpikir yang sederhana itu tadi. Naik tingkat dulu dong, yang selama ini jadi konsumen, ayo aktif menjadi pelaku. Yang sudah menjadi pelaku naik lagi tingkatnya. Yang nggak paham virtual, belajar virtual dulu. Tapi itu kan ada progres.
Iya benar. Jadi Itu kalau dilakukan. istilahnya kita jadi pemain bukannya dipermainkannya gitu. Betul. Nggak, maksudnya begitu. Maksud saya begitu. Jadi nggak usah lama-lama jadi orang dipermainkan. Cukuplah sampai kepada sebelum puasa kemarin. Nah, habis puasa ini new normal. New normal. Kembali menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Itu ujian bagi orang-orang yang puasa kemarin ya. Jadi judulnya ini apa? Judulnya ini apa nanti? New normal adalah ujian bagi orang-orang yang puasa kemarin. Boleh aja lah. Yang penting ya itu harus kreatif bro. Imajinasinya harus ini. Apa yang bisa mendukung imajinasi kreatif itu? Ya kita banyak belajar, nggak bisa tidak. Optimisme itu perlu. Itu sangat luar biasa itu. Itu ruhnya kita. Kalau itu nggak ada, maka yang saya sebutkan tadi berikutnya itu nggak akan muncul itu. Produktivitas, imajinasi, inovasi nggak akan ada kalau nggak ada optimisme. Benar. Itu maksud saya dari fenomena new normal itu. New normal versi kita kalau boleh dihubungkan ke puasa, yaitu bukti kita berpuasa kemarin, bukti kita puasa kemarin sangat ditentukan pada saat kita menghadapi new normal. Biasakan bekerja keras, optimisme, produktivitas itu susah memang bro. Harus dibangun, harus dilakukan secara perlahan-lahan. Kita jadikan momentum new normal ini betul-betul menjadi momentum kebangkitan bangsa kita, kebangkitan negara kita. Mereka. Jadi 5 tahun, 10 tahun, kalau kita mengukur ke Cina 23 tahun, mereka bisa berdiri sejajar dengan Amerika. Nah, kita juga harus punya mimpi seperti itu. Optimisme itu harus ada. Kayaknya sudah banyak poin yang Bang A address di video ini. Mungkin sebelum kita tutup ya, Bang A kasih kesimpulan. Kesimpulan terakhir ini, bahwa new normal ini kita hadapi dengan optimisme dan menghilangkan segala anggapan-anggapan negatif lainnya. Mari kita jadikan momentum new normal ini sebagai kebangkitan negara kita, bangsa kita, dan kita semua. Gitu. Itu barangkali catatan terakhir, bro. Optimisme dan kebangkitan bangsa. Oke, siap bos. Jadi ada 3 kata: optimisme, dan kebangkitan bangsa. Ya. Jangan lupa komen dan subscribe video yang sangat bermutu ini.